Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami di sini akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang kami buat yang berjudul Design of a Data Forecasting e-app to Support Cost Efficiency of Devices in Connectivity Service Businesses. Next. Oke, ini tim kami. Kami dari Universitas Bina Nusantara. Kami ada di jurusan Computer Science dalam Departemen School of Computer Science. Di kelompok kami ada Alvin Salam, ada Raisa Sendria, dan saya sendiri Rahadian Sutarto. Next. Oke, di sini daftar isi dari jurnal kami. Ada abstract, introduction, arima, methodology, result and discussion, dan conclusion. Next. Oke. Jadi pada abstrak ini kita membahas gimana caranya mengurangi biaya operasional di bisnis layanan jaringan dengan menggunakan peramalan data ARIMA. Dengan aplikasi e-apps ini, perusahaan bisa memprediksi kebutuhan perangkat agar pengeluaran lebih efisien dan tidak boros. Next. Oke, untuk introduction, jadi saat ini banyak perusahaan penyedia layanan internet dan jaringan menghadapi banyak masalah biaya operasional yang tinggi, terutama untuk perawatan perangkatan. Seringkali biaya ini melebihi perkiraan karena mereka masih mau memantau dan memperbaiki perangkatan secara manual. Jika masalah ini tidak diatasi, bisnis bisa terhambat dan bahkan mengalami downtime. Yaitu, contohnya jaringan tidak berfungsi untuk pelanggan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat aplikasi yang memanfaatkan peramalan data untuk memprediksi kebutuhan perangkat, sehingga perusahaan bisa menghindari kekurangan atau kelebihan stok perangkat. Next. Oke, jadi di sini kita menggunakan model ARIMA. Apa sih model ARIMA? Model ARIMA adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi tren di masa depan berdasarkan data masa lalu. Jadi ARIMA ini menganalisis pola, menghilangkan tren atau siklus berulang, dan mempertimbangkan kesalahan di masa lalu agar prediksi semakin akurat. Sederhananya, ARIMA membantu kita menebak apa yang akan terjadi selanjutnya dengan belajar dari data sebelumnya. Ini sangat berguna untuk memprediksi kebutuhan perangkat perusahaan di masa depan. Next. Oke, dan selanjutnya akan dijelaskan Oke, oleh rekan saya. oke, terima kasih. Studi ini mengembangkan apps, data peramalan berbasis Arima untuk efisiensi biaya pengelolaan aset perangkat dalam bisnis layanan konektivitas. Data history dari tahun 2023 sampai 2025 digunakan diproses untuk permodelan deret waktu. Model Arima diimplementasikan identifikasi parameter ACF atau PACF. Prototype apps dibuat untuk visualisasi dan interaksi. Kinerja dievaluasi dengan MAE, RMSE, dan MAPE. Implementasi sistem menggunakan PHP dan Laravel. Jadi ada beberapa alur. Yang pertama itu alur yang kita gunakan untuk sebagai penelitian itu ada definition problem itu. Ya, kita mendefinisikan dari masalah itu. Apa itu? Ya, ini adalah langkah pertama, di mana kita menentukan dengan jelas masalah eh, apa yang akan kami selesaikan atau kita prediksi. Contohnya di penelitian ini kan masalahnya itu bagaimana caranya kita memprediksi biaya operasional yang dimana tujuannya itu eh, biaya operasional itu akan lebih efisien untuk penggunaan bisnis seperti ini. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita nggak tahu jelas mau prediksi apa, nanti kerjanya bisa mengambang. Ini pondasinya. Lalu kedua ada data collection. Apa itu? Setelah tahu masalahnya, kita akan mengumpulkan semua data yang relevan dari masa lalu. Data ini adalah bahan bakar bagi sistem peramalan kami. Contohnya, kami mengumpulkan data histori tentang biaya-biaya, tentang perangkat-perangkat yang telah kami masukkan ke dalam aplikasi dari tahun 2023 sampai 2025. Nah, kenapa itu penting? Karena prediksi itu butuh masa lalu yang sebagai pelengkap yang agar itu terjadi akurat untuk kedepannya. Lalu ketiga adalah data preprocessing. Data yang baru dikumpulkan itu seringkali menjadi kotor atau berantakan. Nah, di sini kita akan melakukan pembersihan, ada merapikan data-data tersebut. Contohnya itu melakukan pengecekan, apakah ada data yang eh, tidak tersusun atau tidak terstruktur, tidak sesuai dengan pola-pola yang menjadi eh, masalah diri kita. Lalu ada keempat itu adalah Arima Implementation. Di langkah ini kami memulai membangun dan melatih mesin peramalan kami yang bernama Arima. Arima ini adalah metode statistik khusus untuk memprediksi data yang berurutan waktu. Contohnya ini kita memasukkan data perangkat-perangkat yang memang sudah kita rapihkan ya contohnya. Eh,
dalam algoritma RIMA, dan mesinnya ini akan belajar pola-pola dari data-data itu. Kenapa penting? Ini inti dari sistem peramalan. Mesin ini akan melakukan perhitungan kompleks untuk melakukan hasil ramalan. Lalu ada forecasting evaluation. Setelah peramalannya menghasilkan ramalan, kami akan menguji dan menilai seberapa akurat ramalan tersebut. Nah, contohnya ini kami membandingkan hasil ramalan mesin dengan data asli yang kami sisihkan. Lalu kami akan ukur seberapa besar kesalahannya pada angka-angka khusus seperti MAP, MAE, dan RMSE. Lalu ada keenam itu analisis efektivitas dan efisiensi biaya. Setelah itu, setelah tahu berapa akurat ramalannya, kami akan menganalisis apakah ramalan ini benar-benar efektif dan bisa membantu perusahaan lebih hemat biaya. Lalu yang terakhir itu ada analisis dampak praktis dan efisien biaya dari penggunaan ramalan ARIMA dalam aplikasi yang kita implementasikan. Langkah terakhir ini di mana kami akan menyatukan semua hasil dan menunjukkan bagaimana ramalan ini bisa langsung dipakai dalam bentuk ap- aplikasi sederhana yang kami rancang, seberapa besar sih manfaatnya gitu. Oke, next. Untuk selanjutnya akan ada project preview yaitu preview dari aplikasi yang kita buat. Berikut aplikasinya untuk aplikasi aset manajemen ini. Di sini terdapat halaman dashboard. Halaman dashboard ini mengindikasikan summary dari aset yang tersedia dalam warehouse. Ada 200 contohnya untuk database yang ada dalam website lokal kami. Ada 255 router, 27 firewall, 50 access point, dan 163 aksesoris. Dalam akses summary ini juga bisa dapat tahu berapa persentase dari tiap-tiap aset yang digunakan. Contohnya, persentase yang terdapat di project ada 79,39% dari total keseluruhan aset yang ada di database. Selanjutnya di maintenance ada 2,63% dan di warehouse itu ada 17,98%. Di sini juga ada eh, pop-up seperti notification untuk dapat memberitahu user bahwa ada perangkat-perangkat atau device yang under maintenance. Di pop-up notification juga kita dapat melihat detail-detail aset yang masuk ke dalam maintenance dan detailnya untuk tanggal pembeliannya atau purchase date-nya dan delivery date-nya atau barang tersebut dikirimkan ke project atau misalnya ke warehouse. Dan note-nya kenapa device tersebut mengalami maintenance. Selanjutnya ada halaman aset. Di sini halaman aset kita bisa mengimport file CSV. Jadi kita bisa mengimport banyak data sekaligus dalam file CSV sehingga tidak perlu repot-repot menambahkan aset secara manual satu persatu. Jika ingin menambahkan aset secara manual, kita bisa em, mengklik tombol Create New Asset dan kita harus eh, menginput serial number sesuai dengan perangkat yang digunakan. Tidak boleh typo karena serial number ini menjadi unique key untuk dapat melis aset tersebut. Contohnya kita membuat serial number seperti ini dan namanya misalnya seperti ini. Nah, untuk model ini ada 4 model ya. Contohnya kita masukkan router untuk statusnya di warehouse dan karena belum ada project masih masuk dalam warehouse, kita masukkan aset kapan barang itu atau perangkat itu diterima, misalnya tanggal hari ini.
dan locationnya misalnya warehouse. Nah, data tersebut sudah dapat dilihat eh, di aset listnya ini, dan data tersebut bisa diedit maupun di-delete. Nah, jika kita mengedit data tersebut, contohnya misalnya tadi yang sudah ada, kita mau masukkan ke dalam project satu misalnya, dan kita masukkan tanggal masuk ke dalam warehouse, tanggal pembeliannya dan tanggal pengirimannya, misalnya tanggal 2. Locationnya misalnya Jakarta. Nah, eh, akan berubah menjadi eh, detail seperti yang kita input tadi. Dan di asset master juga sudah masuk ya detailnya, dan kita bisa melihat detail dari aset yang kita update atau editnya berapa kali, dan kita bisa lihat historinya, perubahan dari aset tersebut apa yang kita ubah gitu. Nah, selanjutnya apabila kita delete aset di aset list ini, kita masih bisa melihat bahwa aset tersebut masih ada di aset master. Jadi tidak ada data yang hilang. Semuanya terrecord ke dalam aset master ini. Walaupun data yang di aset list ini sudah tidak ada, misalnya di warehouse kita barangnya sudah tidak ada, atau dipinjamkan atau dijual dan lain hal sebagainya. Di aset master kita masih bisa melihat bahwa aset tersebut sudah dihapus di database kita. Nah, selanjutnya ini ada analytics ya. Analytics mungkin eh, prediksi dari aset-aset yang akan dibutuhkan untuk tahun ke depan, yaitu 546. Di sini ada model evaluation matrixnya dan list device yang di maintenance. Mungkin untuk overview dari aset manajemen ini bisa berikut. Untuk hasil dari perhitungan Arimanya akan dilanjutkan. Eh, s- Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan kembali untuk di bagian result nih. Oke, saya akan menjelaskan tentang proyek ini yang mencoba memprediksi masa depan menggunakan data masa lalu. Sama seperti Anda ingin menebak hasil pertandingan sepak bola kayak dari skor atau rekor pertandingan sebelumnya. Nah, mesin prediksi yang kami pilih itu adalah RIMA yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Kenapa? Kita harus memberitahu kepada eh, semua kalau seandainya eh, sistem prediksi yang kami gunakan itu dan tujuannya itu untuk apa juga. Kita harus diperjelaskan lebih dulu. Nah, bagaimana sih Arima itu bekerja? Nah, kami itu menggunakan data itu sekitar 494. Jadi, misalnya ada data penjualan harian, terus hari sederhananya ya. Nah, nah, jadi sekitar 80% data sekitar 395 hari itu kita pakai untuk eh, membuat si mesin itu mengerti atau belajar sendiri gitu. Ini seperti mesin itu belajar mengelola data itu sendiri. Nah, sisanya 20% itu data sekitar 99. Nah, lalu kita pakai untuk menguji si mesinnya ini apakah si mesin ini bisa benar si prediksinya ini atau dia cuma menebak-nebak saja. Nah, alasannya kenapa? Kita mau menjelaskan untuk pembagian data, training dan testing itu krusial menggunakan analogi kayak seperti kayak buku pelajaran atau ujian membuat itu angka persentase dan jumlah banyak data yang digunakan. Men-setting dari mesin kami yang kami pilih. Nah, sebelum sebelum dipakai mesin ini harus kayak kita rapihkan, kita kita susun sebaik mungkin agar bekerja maksimal. Nah, kenapa? Jadi semua orang itu harus tahu gitu bahwa ada proses persiapan sebelum
model itu udah bisa bekerja tanpa perlu memasukkan ke details teknisi seperti si ACF, PACF atau IC. Yang lalu hasil evaluasi ya, hasil evaluasi yang kami dapatkan dari MAE itu sekitar 530. Lah, dan RMSE itu juga 530 dan MAPE itu sekitar 3.312,50%. Ini juga sangat jelas ya bahwa uh, main bisa diartikan kayak rata-rata tebakan dari mesin ini kami ini meleset 130 unit dari angka aslinya. Kenapa? Karena Maya adalah metrik yang paling intuitif. Jelasnya sebagai kayak rata-rata meleset gitu ibaratnya untuk kejelasannya. Lalu RMSE-nya ini eh, angka ini juga mirip sama Maya ya 530, tapi dia itu lebih kayak ekstrim lah ibaratnya lebih jelas tebakannya ini melesetnya seberapa jauh banget sih gitu. Lalu eh, karena nilainya ini hampir sama persis dengan Maya yaitu 530, itu tandanya berarti kesalahan tebakan mesin kami ini cukup konsisten. Jadi tidak ada ya tebakan yang sulit atau yang affiliate brand like skill. Nah, ini banget untuk menjelaskan perbedaan dari RMSN dan MAE ini karena sensitif dari terhadap outliner dan mengapa kesamaan nilainya ini adalah informasi penting pada konsisten dari error itu. Nah, lalu ada MAPE. Nah, MAPE ini kan kita dapatkan hasil sekitar 3.312,50%. Ya, angkanya juga terlihat sangat tinggi ya. Jauh banget, ibaratnya besar banget. Dan ini biasanya terjadi karena kalau ada nilai asli di data kita yang angkanya itu kecil banget, kecil sekali, like no. Contohnya zero, itu. Salahnya itu persen. Jadi angka MAPE itu yang besar ini lebih karena sensitif terhadap data dengan angka kecil. Bukan berarti mesinnya ini sama sekali tidak berguna gitu, tidak berguna prediksinya. Jadi alasannya ini adalah bagian tersulit untuk dijelaskan kepada orang pada umumnya itu memberikan contoh yang konkret bagaimana nilai kecil ini bisa meledakkan persenan tersebut dari MAPE ini. Dan ini juga sangat penting agar semua orang juga tidak tidak langsung berasumsi kalau seandainya model ini sebagai alat yang gagal dalam melakukan prediksi. Oke. Ya, oke. Mungkin sebagai penutup, jadi sebenarnya penggunaan metode ARIMA dalam aplikasi apps ini dapat membantu perusahaan layanan konektivitas memprediksi kebutuhan perangkat dengan lebih akurat ya, sehingga dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Saya percaya dengan adanya penerapan teknologi ini, bisnis kita bisa berjalan lebih lancar dan berkelanjutan ke depannya. Ya, sekian semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan sebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.